Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kayaknya kurang semangat ya. Jadi, ibu punya dialog untuk kalian. Ketika ibu menanyakan bagaimana kabarnya hari ini, kalian bisa menjawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Ya, kita mulai sama-sama ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah ya. Semoga kita semua selalu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik. Semuanya pertemuan kemarin hadir, tidak kan? Nah jadi ibu akan memperkenalkan lagi nama ibu. Mungkin ada yang kemarin belum tahu nama ibu. Perkenalkan, nama ibu yaitu Ibu Ira Taresi. Dan kalian bisa menyapanya dengan Ibu Ira. Iya Ibu Ira. Nah jadi semuanya hadir, Masya Allah hadir ya. Semangat ya. Semoga pertemuan berikutnya kalian hadir ya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Insya Allah. Ya. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Ayo, ada yang tahu kita belajar tentang apa hari ini? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang macam-macam air. Nah, gimana macam-macam air ini yang kita gunakan untuk berwudu atau bersuci. Tapi sebelum memulai, alangkah baiknya sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita mulai ya pembelajaran kita. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang macam dan berwudu. Nah, jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci dan berwudu yaitu air yang suci dan juga bisa menyucikan. Di mana air tersebut disebut air? Ada yang tahu? Ada yang tahu air apa itu? Air yang suci dan juga bisa digunakan untuk mensucikan. Air apa? Yaitu air mutlak, di mana air tersebut bisa digunakan untuk bersuci dan juga menyucikan. Karena tidak semua air yang suci itu bisa menyucikan. Ya, jadi nanti Ibu akan menjelaskannya pelan-pelan ya agar kalian bisa memahami. Agar kalau teman kalian berwudu, kalian bisa mengingatkan mereka, jangan wudu pakai air itu tidak bisa mensucikan. Atau guru saya, ketika kita menggunakan air ini tidak bisa mensucikan. Ya seperti itu, karena kalau kita sholat lalu wudu kita tidak sah, maka nanti sholat juga tidak sah. Jadi ingatkan teman yang lain, jika mereka belum tahu, kalian harus mengingatkan mereka. Atau kakak kalian, orang tua yang belum tahu harus mengingatkan mereka ya. Iya. Nah jadi air yang suci dan juga menyucikan yaitu air hujan, air laut, air sumur, air sungai, dan air es yang mencair atau air salju yang mencair. Nah itu bisa digunakan untuk berwudu. Nah, kenapa sih Ibu air hujan bisa digunakan untuk berwudu? Nah iya, karena air hujan itu suci dan juga menyucikan. Nah kemudian air laut juga suci, tapi kalian tidak boleh berwudu di air laut yang masih dijangkau orang atau air laut yang kotor. Air laut yang bisa digunakan untuk mensuci itu tempatnya tuh bersih, air laut yang bersih, gak banyak kotoran. Memastikan dulu bahwa air laut tersebut tidak ada najisnya dan bersih itu. Ya, jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci dan juga menyucikan yaitu air laut, air hujan, air sungai, air sumur, dan air salju yang mencair.
Ya, jadi karena jika kalian ke hutan, kalian bisa wudhu dengan air sungai yang mengalir di hutan, atau ada sumur, kalian bisa wudhu di situ, atau kalian lagi dalam perjalanan di kapal, atau kalau misalnya air itu tidak mengalir, kalian bisa pakai air laut, atau kalian lagi pergi tidur, lagi piknik gitu di pantai, dia bisa menggunakan air laut. Tapi pastikan dulu ya kalau di lingkungan itu aman dari najis. Ya nanti gua akan menjelaskan ya bahwa air apa saja sih yang walaupun suci tapi tidak bisa dimandikan. Jadi air yang suci tadi kita sudah bahas, air yang suci dan yang bisa disucikan yaitu ada 5, air sungai, air sumur, air laut, air hujan, dan air salju yang mencair. Nah, kemudian kita masuk ke air yang suci namun tidak bisa mensucikan. Ya. Nah jadi air yang suci tetapi dia tidak bisa mensucikan. Contoh air putih bersih atau air sumur atau air danau. Tapi kalian mengambilnya lalu memasukkannya ke dalam suatu wadah. Nah, ke dalam suatu wadah. Karena mau wudhu, karena kalian lagi di hutan atau di mana gitu. Tapi kalian mau wudhu lalu kalian ambil air yang bersih tadi, yang bisa mensucikan tadi. Namun ketika tercampur dengan sabun atau tercampur dengan kopi, tercampur dengan teh, tercampur dengan susu, atau tercampur dengan soda atau dengan minuman atau sirup, maka tidak bisa digunakan untuk wudhu. Walaupun air tersebut suci, tidak ada najis, tapi tidak bisa digunakan untuk wudhu karena telah berubah warna. Dan jadi anak-anak, ketika kalian mau wudhu, kalian harus memastikan air tersebut tidak ada dicampur warna atau tidak terkena najis. Nah, jadi di sini anak-anak ada perbedaan air yang suci dan tidak bisa mensucikan, dan juga air suci dan bisa mensucikan. Nah, jadi air yang suci namun tidak bisa mensucikan yaitu air yang terkena air kopi, air teh, atau air terkena sirup. Air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci walaupun sumbernya dari air yang suci. Namun ketika terkenal dengan benda-benda itu atau air sabun, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Pertanyaan ibu, apakah di kamar mandi saya punya bak yang gede, tapi air tersebut sering digunakan untuk mandi dan juga terkena sabun, apakah boleh? Tidak boleh, karena air tersebut telah tercampur warna. Jadi walaupun suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke air najis. Nah, di sini air najis ini sangat tidak boleh untuk bersuci. Dan juga dia tidak bisa mensucikan, dan ini juga bukan air suci. Nah, walaupun air tersebut suci, tapi jika terkena najis, maka air tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Ya. Jadi, jikalau air tersebut terkena najis, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci walaupun najisnya sedikit. Tetapi jika berubah warna, bau, dan rasa, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci dan tidak bisa untuk mensucikan. Jadi anak-anak, walaupun air tersebut suci berasal dari air yang boleh digunakan untuk wudhu seperti air hujan, air sungai, air apa lagi? Ya, air sumur, air salju mencair, atau air laut. Tetapi jika terkena najis, maka tetap tidak boleh digunakannya untuk bersuci. Ya. Jadi air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci dan juga tidak bisa untuk mensucikan. Kemudian sekarang kita masuk ke air musta'mal. Di mana air musta'mal ini yaitu air bekas wudhu.
itu juga tidak boleh digunakan untuk berwudu lagi. Contoh, kalian mau wudu, kalian pergilah ke suatu sungai, lalu kalian mau wudu, kalian mengambil gayung atau wadah gitu untuk mengambil air. Nah, jadi saat kalian mengambil air, kalian wudu, tapi caranya salah. Misalnya kalian berwudu dengan cara memasukkan tangan ke dalam wadah, memasukkan tangan dan kalian wudu, dan kalian masukkan tangan ke dalam air dan kalian wudu, namun air tersebut yang kalian sudah gunakan untuk berwudu menetes ke dalam air wadah yang kalian berwudu tadi, maka itu tidak bisa digunakan untuk berwudu dan itu adalah air mustamal. Jadi ketika mau wudu memastikan air yang kita gunakan yang sudah kita gunakan tidak mengenali wadah, dan memastikan juga jangan menyiram tangan tapi siram perlahan-lahan atau menyuruh temannya yang siram agar bekas wudu tidak mengenali wadah yang kita gunakan tadi. Ya, jadi kita sudah bisa bedakan ya anak-anak, air suci yaitu air yang disucikan, yaitu ada beberapa yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian air yang suci namun tidak disucikan itu seperti apa, dan juga air mustamal seperti apa, dan air najis seperti apa. Nah, jadi aku mau tanya nih, apakah ada yang bertanya? Ya, jadi walaupun kalian dalam keadaan sesat lalu tidak ada air, kalian bisa tayamum saja. Ya, bisa tayamum saja kalau tidak ada air, tapi memastikan dulu bahwa di lingkungan sekitar tidak ada air sama sekali. Ya. Anak-anak dilihat dari waktu kita ini menunjukkan waktu istirahat, maka mari kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Ya, kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, 'cause you're making me scared.